perkenalkan diri, nama Bapak Haji Samud Hairudin, kurang rasa kenal. Diberi tugas mengajar fisika di sekolah ini untuk kelas 10. Anak sudah tahu fisika kan di SMP. Nah, di sini kita akan pelajari bab 1 dulu, gerak dan gaya. Pada pelajaran gerak dan gaya ini ada dua hal yang akan dipelajari, yaitu kinematika dan dinamika. Kita mempelajari kinematika dulu, yaitu materinya hanya mempelajari gerak tanpa mempersoalkan apa penyebab gerak itu. Pertama kita akan mempelajari apa pengertian gerak, pengertian benda bergerak, kapan benda disebut bergerak. Ini sedikit berbeda dengan pengertian gerak dalam kehidupan sehari-hari, sebab pada fisika gerak benda itu harus dilihat dari acuannya. Benda disebut bergerak jika kedudukannya atau posisinya berubah terhadap acuan. Ini Bapak beri contoh dengan, jangan dulu contoh ini. Bapak bicara aja dulu, misalnya kereta meninggalkan stasiun. Kalau stasiun yang dijadikan acuan, maka kita menyebut kereta bergerak terhadap stasiun. Sebab apa? Sebab kedudukan kereta berubah terhadap stasiun. Bisa juga kalau acuannya kereta. Kalau acuannya kereta, maka kita menyebut stasiun bergerak terhadap kereta. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menyebut stasiun bergerak, tapi dalam fisika disebut stasiun bergerak terhadap kereta, sebab kedudukan stasiun terhadap kereta berubah. Nah, sekarang ini ada contoh mobil meninggalkan A menuju B. Mobil diberi huruf simbol M, supirnya S. Maka mobil atau M bergerak terhadap acuan A. Mengapa? Sebab posisinya makin jauh dari A. Bintang 2 nih, sopir, Bapak beri simbol S nih, sopir bergerak terhadap B. Sebab posisinya makin dekat ke B, berubah juga. Bintang 3, sopir atau S ini tidak bergerak terhadap mobil, terhadap M. Jadi S tidak bergerak terhadap M. Mengapa? Sebab posisinya tidak berubah. Nah, di sini kita melihat S atau sopir bisa disebut bergerak, bisa juga disebut tidak bergerak. Tergantung dilihat dari acuan mana. Sopir bergerak terhadap B, tetapi sopir tidak bergerak terhadap N. Karena itu gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda bersifat relatif. Relatif maksudnya bisa disebut bergerak. S ini bergerak terhadap B, tapi S tidak bergerak terhadap N. Jadi bergerak disebut bersifat relatif itu bisa disebut bergerak, bisa juga disebut tidak bergerak, tergantung acuannya. Jadi tergantung acuannya.
itu. Nah, baru sampai situ. Jadi pengertian gerak benda disebut bergerak. Pengertian gerak itu kalau posisinya atau kedudukannya berubah terhadap acuan. Tetapi dilihat dari berbagai acuan, gerak benda itu bersifat relatif. Maksudnya bisa disebut bergerak, bisa juga disebut tidak bergerak, tergantung acuan. Sekarang yang kedua, itu pengertian gerak baru. Yang kedua adalah besaran-besaran, atau bukan besaran-besaran ya, macam-macam gerak dilihat dari bentuk lintasannya, macam-macam gerak. Macam-macam gerak dilihat dari lintasannya, bentuk lintasannya, berdasarkan bentuk lintasan. Ada benda yang bergerak mengikuti lintasan lurus, garis lurus. Itu disebut gerak lurus. Contohnya, benda jatuh, lurus jatuh ke bawah. Gerak kereta api di rel misalnya, gerak lurus juga. Sebab lintasannya garis lurus. Yang kedua, kalau kita melempar batu ke atas jauh, jatuhnya membentuk garis lengkung. Maka itu disebutnya gerak lengkung atau gerak parabola. Yang ketiga, ada benda yang bergerak dengan lintasan lingkaran, seperti ujung jarum jam tuh. Ujung jarum jam dinding tuh bergerak dengan lintasan berbentuk melingkar. Maka itu disebut gerak melingkar atau rotasi. Jadi macam-macam gerak menurut lintasannya ada A. Gerak lurus. Contohnya sudah disebut tadi, benda jatuh misalnya. B. Gerak lengkung atau parabola. Gerak lengkung atau gerak parabola. Parabol. Dan yang ketiga atau C, gerak melingkar. Gerak melingkar atau rotasi disebutnya. Ada 3 macam gerak yang akan kita pelajari. Gerak lurus, gerak lengkung, gerak melingkar. Kalau gerak yang tidak teratur, gerak zigzag misalnya gitu, jadi pelajari gitu. Berhubung ada sesuatu hal spidolnya tidak jalan, untuk hari ini sesinya sekian aja dulu, tugas belum diberikan. Terima kasih atas atensinya menyimak pelajaran ini. Baru 2 hal. Pertama, pengertian gerak. Kedua, macam-macam gerak. Baru segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.